Secara gramatikal dalam rumpun bahasa Semitik, kata Arab Allah memiliki persamaan arti dengan kata Ibrani Eloah dan kata Aramaik Elah atau Allah. Dengan demikian, baik kata Allah, Eloah, dan juga Elah sama-sama merupakan generic name yang... Kali ini saya ingin menanggapi video dari Mbak atau Mas ini. Entahlah mana yang tepat, dia Mbak atau Mas. Saya tidak paham. Yang saya pahami, pemain sabung Tuhan seperti dia pasti dungu. Nah, oke, dia tadi denger ya. Dia bilang apa? Kata Eloah dalam Ibrani ya itu sepadan dengan kalau bahasa Arab yaitu kata Allah, ya kan? Itu yang dia bahas tuh. Saya udah buktikan tuh kan. Nah, sekarang mari kita buka karya leksikografinya kalau kita mau ngomongin bahasa Arab. Kata Allah sama kata ilah itu nggak sepadan. Nih. Disinilah kita pentingnya belajar ilmu bahasa. Nah, ini ya yang di hadapan kamera ini namanya Qomus Al-Munjid fi Lughah wal Alam. Qomus Al-Munjid fi Lughati wal Alam. Karya siapa? Karya dua orang Katolik Libanon dari Ordo Jesuit atau dalam bahasa Arab namanya Al-Yasu'i. Nah, lalu buatan siapa ini? Buatan Frater Louis Ma'luf Al-Yasu'i dan Frater Bernard Totellini Al-Yasu'i. Penulisnya. Jadi literasi ini bukan milik orang Islam, tapi milik orang Kristen Katolik dari Beirut, Lebanon. Aduh. Nah, kalau saya buka ya di dalam Qomus Al-Munjid fi Lughati wal Alam ya, di halaman ke-16, di sini kita akan dijelaskan yakni definisi kata ilah dan juga kata Allah. Nah, makanya biasakanlah Anda itu belajar dulu baru berbicara. Jadi ngomonglah yang penting, bukan yang penting ngomong. Karena kalau ngomong cuma nyari yang penting ngomong, maka apa yang Anda bicarakan gak jauh beda dari suara kucing. Yaitu apa? Bunyi-bunyian namanya. Seperti itu. Karena memang perbedaan antara ngomong dan bunyi-bunyian itu apa? Kalau ngomong itu ada esensinya, kalau bunyi-bunyian itu nggak ada esensinya. Nah, nih ya, saya tunjukkan. Ini di halaman ke-16 ya. Dari apa? Qomus Al-Munjid fi Lughati wal Alam. Ya, ketika kita bicara kata ilah ya, ini kita bicara kata ilah dulu nih yang saya garis bawah ini yang warna merah. Ilah definisinya apa dalam kaidah bahasa Arab menurut leksikologi Qomus Al-Munjid? Ilah adalah Allah itu adalah sesembahan ya, artinya uluhatan, sesembahan dalam bentuk muzakkar ya. Muzakkar atau apa namanya maskulin ya. Lalu apa selanjutnya? Wa ilahatan ini adalah sesembahan dalam bentuk feminim. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa? Ilah definisinya Allah, sesembahan, uluhatan artinya dewa, wa ilahatan artinya dewi. Artinya. Nah, ini pakai data, baru ini kita ngomongin bahasa. Kalau kayak gini. Kalau kayak yang dilakukan Mas apa Mbak Elia ya itu apa ya? Itu bunyi-bunyian kalau kata saya, bukan grammar itu kayak gitu. Bunyi-bunyian. Nah, lalu yang kedua ya, dia menjelaskan kata Allah. Kata Allah yang kata dia sepadan dengan kata Allah, sepadan dengan kata Eloah yang artinya generic name definisinya. Ternyata di dalam Qomus Al-Munjid fi Lughah wal Alam, karya dua orang cendekiawan dari Katolik Ordo Jesuit Libanon mengatakan tidak demikian. Kata Allah itu adalah proper name, bukan generic name. Buktinya apa? Kita bisa lihat Allah ismilidzat ya. Allah ismilidzat. Allah adalah nama pribadi dari suatu zat, al-wajibul wujud, yang harus ada. Teng tong.
Berarti salah yang dikatakan sama si Mbak atau Mas Elia gitu loh. Nah, bahkan saya sering kasih tantangan, dan tantangan saya sudah 3 tahun belum ada 1 ekor pun ya yang mengimani kekristenan gitu loh, berani menunjukkan data yang bisa menjawab tantangan saya, yaitu apa? Berikan saya 1 saja karya leksikografi yang mengutip kata Allah atau menyematkan kata Allah lalu menjelaskan kata Allah itu adalah generic name, semuanya proper name. Bahkan saya bisa tunjukin lagi kamus dari Kristen Arab ya, yang menunjukkan bahwa kata Allah itu adalah proper name. Sebenarnya sudah sering saya membahas ini, sudah sering, dan orang Kristen nggak ada yang mampu membantah dengan by data gitu loh, leksikografi versus leksikografi gitu loh. Jadi lucunya Kristen itu sampai sini cuma cuma kaing-kaing doang gitu loh. Kayak saya punya anak punya Bopi ya, anak dogi gitu. Lalu saya sabet gitu kan bokongnya, lalu kaing nggak cuma gitu gitu loh. Apa namanya, pengetahuannya hanya berdasarkan klaim sampai Iya. Betul, hanya berdasarkan klaim. Boleh nggak saya tunjukin lagi nih Bang Wisen nih sama Mores UM? Saya tunjukin lagi ya pijakannya ya. Nih, saya borong kalian. Iya. Nih, ini saya tunjukin lagi dari kamus dari kalangan Kristen Arab. Namanya apa? Qomus al-Munjid Qomus ya. Qomus al-Kitabul al-Muqaddas, atau Qomus yang artinya kamus, al-Kitabul Muqaddas yang artinya kitabnya Kristen yang berbahasa Arab ya, atau berisi kitab-kitab suci, rangkuman kitab-kitab suci, Kitabul Muqaddas itu artinya. Nah, tapi nama Kitabul Muqaddas atau kumpulan kitab-kitab suci ya, itu adalah nama lain dari Bible, dari Alkitab yang berbahasa Arab. Dan ini nama referensinya Qomus al-Kitabul Muqaddas. Ya, di sini ada lambang salibnya. Dia membentuk rada mirip kayak salib Yerusalem ya, tapi menggunakan daun sesawi. Jadi jelas ini bukan milik Islam, tapi ini milik Kristen. Gitu loh. Nah, lalu Qomus ini dari siapa? Ini ditulis oleh tim yang ahli dalam leksikologi bahasa Arab kekristenan dan juga ahli teologi kekristenan, yang dipimpin oleh siapa? Namanya Aduktur Abuna Butrus Abdul Malik namanya, dari kalangan Ortodoks Syriak. Nah, Aduktur Butrus Abdul Malik ya dan timnya di dalam Qomus Al-Kitabul Muqaddas, dia menjelaskan kata Allah itu apa definisinya. Kita bisa lihat dia dalam halaman 107. Elia naik sini bubuk saya jamin. Kalau mau ngomongin bahasa sama saya, filsafat nyonyor, bahasa wah nyonyor lagi, lebih parah. Nih ya, kita lihat di halaman ke-7. Nah, ini halaman ke-7 ya. 107 maksud saya. Jadi yang ada angka 1 titik kayak V, ini 1 ini artinya 100, titik ini 0, V kayak V gitu artinya 7. Jadi ini dibacanya 107. Nah, di dalam Qomus Al-Kitabul Muqaddas ya, halaman 107, di sana dijelaskan kata Allah ini definisinya apa? Lihat. Allah hadza ismu al-ilah. Ya. Hadza ismu al-ilah. Allah hadza, Allah ialah ismu al-ilah, nama sembahan. Jadi lagi-lagi proper name Allah itu. Makanya simple kalau mau bantah saya, tunjukin saya kamus kayak model begini ya, kamus leksikografi ya, yang menegaskan bahwa kata Allah ada generic name, kasih ke sini. Siapa itu? Leksikografi yang menjelaskan kata Allah itu adalah generic name, semuanya proper name. Jadi jelas ya sampai sini ya. Lah memang nama
Kamu tahu kata ismu nggak? Lihat nih ini nih. Allah ya, hadza ismu. Ismu ini nama pribadi. Allah hadza ismu al-ilah. Allah ialah, hadza itu ialah artinya ismu al-ilah, nama sang sesembahan. Gitu loh. Khalaqul jami'a, pencipta segalanya. Oh sorry, bukan khalaqul, khaliqul jami'a, pencipta segalanya. Lagi-lagi nama, udah dua, saya bisa buktikan secara ilmiah. Bentar, saya kasih yang ketiga ya. Jangan kejang-kejang, tenang, referensi saya banyak kok. Baik yang cetak maupun yang bentuknya digital. Nyonyor ngomongin bahasa sama saya. Ya, silahkan kejang-kejang di bawah. Orang makin tahu kualitas Kristen sampai di mana. Ya, silahkan kejang-kejang. Semakin kamu nggak naik, kamu semakin malu gitu loh. Jadi yang di bawah ini yang namanya Vol 7 itu adalah Elia yang nggak terima dia. Tapi pakai akun kecil dia biar nggak ketahuan. Tapi IP-nya sama guys. Kamu ngomong filsafat bodoh, ngomong grammar apalagi berantakan. Aduh, udahlah. Kalau mau ngomongin iman aja. Karena memang pelaku sabung Tuhan itu pasti dungu. Sudah saya nubuatkan itu. Pelaku sabung Tuhan pasti dungu. Reski pasal 1 ayat 1 gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ya saya tunjukkan lagi dari apa? Arabic Bible Dictionary. Nah, yang ditranslate oleh siapa dan diedit oleh siapa? Namanya Rev ya, Revangelis Geo Ipos MD, Magister of Divinity, volume 1 ya. Ini saya ambil dari Arabic Bible Dictionary. Mari kita lihat penjelasannya tentang kata Allah itu apa. Ada di halaman 134. Habis kalau mau ngibul-ngibul bahasa depan saya. Oh, tunggu dulu. Tidak semudah itu, Ferguson. Hati-hati. Banyak pakar bahasa di sini, nggak bisa otan ngibul dan memperkosa bahasa. Nah, dijelaskan dalam yang namanya Arabic Bible Dictionary volume ke-1 ya, halaman 134. Yang karya Dr. Jipos MDiv ya, dia menjelaskan di halaman 134 definisi kata Allah itu apa. Allah ismu khalaqul jami'a ya, atau artinya apa? Allah yaitu ismu, nama, khalaq pencipta, jami'a segalanya. Lagi-lagi artinya adalah nama. Atau Kristen mau ngeles, kami sih bukan alif lam lam ha, kami ngutipnya ALLAH. Oh oke, kita buka KBBI daring, kalem kalau sama saya. Mau sampai di mana oten ngeles? Tar, KBBI daring saya bukain. Oh, saya kalau ngomongin bahasa sama kayak ngomongin filsafat saya. Bisa dari ujung kuku sampai ujung rambut sama saya, ayo. Aduh, kacau. Ngeles yang penting imani saja, iya. Kasihan saya kadang kalau ngelihat orang-orang seperti buta bahasa tapi sok ngomongin bahasa. Ini kita lihat ya, definisi kata Allah nih ya, apa ya. Kita cari. Makin kejang-kejang lagi tuh saya tunjukin ini. Lihat, ya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu Allah. Definisinya nama Tuhan dalam bahasa Arab. Clear. Oh enggak, kita mah ngelesnya kayak gini, itu salah. Yang benar itu adalah tetap artinya ilahi, itu sesembahan. Karena kenapa? Kata Allah itu dalam bahasa Inggris aja diartikan God. Ah masa iya? Yuk kita lihat Oxford Dictionary. Ayo saya bukain sampai ke bahasa Inggris bila perlu. Aduh. Ayo kita cek sampai ke bahasa Inggris. Jadi saya live nggak akan lama-lama nih, nggak akan lama-lama saya live ya, gitu loh. Nah, kita lihat kata Allah di sini.
Jadi kalau nggak ngerti bahasa tuh nggak usah gaya-gayaan. Cuma modalnya terjemahan, udah terjemahan aja lah, nggak usah sosok ngerti bahasa gitu loh. Nah ini saya ambil ya dari mana? Dari Oxford Dictionary, yakni kamus atau dictionary leksikografi ya, leksikografi bahasa Inggris yang paling otoritatif. Lihat, saya cari Allah, apa definisinya di sini? Mari kita baca di sini. The name of God among Muslim, yang artinya apa? Nama Tuhan bagi semua Muslim. Clear? Ayo. Nah, makanya di sini saya menantang gitu loh, menantang yang Kristen, dan ini sudah mau 3 tahun gitu, nggak ada yang bisa sanggup gitu loh menjawab tantangan saya, yaitu apa? Buktikan pada saya karya leksikografi atau kamus leksikografi yang mengadopsi kata Allah atau melingkupi kata Allah di dalamnya, lalu dia diartikan sebagai generic name. Silahkan. Silahkan kalau ada. Saya menjawab pakai data semuanya gitu. Oh, apalagi kalau saya kasih contoh pijakan terjemahan orang Yahudi, yaitu siapa? Rasag namanya. Targum Rasag, Targum Raibah Saadia Gaon. Bahkan Rasag sendiri ya, ketika ada kata Yudhewabhe, Yewa ya, diartikan sama dia, diterjemahkan menjadi Alif Lamed Lamed Hei atau Alif Lam Lam Ha atau Allah. Malah nggak menerjemahkan kata Elohim gitu loh. Jadi jujur sih, saya kalau mau ngomong cuma orang bodoh gitu loh yang menerjemahkan kata Elohim menjadi Allah dalam rangka literal translation. Ya silakan direkam nih kata-kata saya ya, silakan nanti di reaction. Hanya orang bodoh yang menerjemahkan kata Elohim menjadi kata Allah dalam rangka literal translation. Nah itu, silakan Mora Sueb kalau mau ditambahin. Ada yang mau tambahin? Ada suara yang Awi ada sehingga tidak ada tunggu aku turun sebentar Mbak. Tunggu. Oh, siap. beberapa. Waduh, ini yang lucu lagi guys. Dia bilang gitu, aku sarankan kalau mau cari ilmu di buku yang banyak referensi, bukan buku nggak jelas. Al-Munjid dibilang nggak jelas sama dia. Ya salam. Ini orang asli nih, nggak pernah belajar bahasa dia. Al-Munjid dibilang nggak jelas. Nah, cek. Ada suaraku? Ada Mir. Gimana Mir? Katanya saya kan tadi pakai referensi kamus Al-Munjid, saya pakai referensi Arabic Bible Dictionary, pakai referensi juga tadi KBBI, pakai referensi juga Oxford Learning Dictionary gitu kan, yang Englishnya. Lalu saya juga tunjukin lagi pakai yang namanya Qomus Alkitabul Muqaddas. Nah itu yang nulis kalangan otoritas semua. Dan ini ada onten di bawah bilang, aku sarankan kalau mau cari ilmu di buku yang harus banyak referensi, bukan buku nggak jelas. Katanya nggak jelas. Ya salam, nak. Aduh, cebok dulu nak. Aduh. Itu itu apa namanya itu? Apa ini? Mbah-mbahmu yang waktu di Arab itu loh. Mbah Kris yang waktu di Arab. Nah. Aduh. Nah, jadi gini, ya. Dalam bahasa berapa? Terlama. Berapa? Nah, dalam bahasa Ibrani tadi, ya dikatakan Allah setara dengan Eloah kan, itu tadi yang ada alien pelangi tadi itu yang bicara itu, yang di video yang diputar sama Moreski tadi itu kan. Nah, dalam bahasa Ibrani, kalau kita lihat, nah, ini bukan manusia, soalnya orang nggak tahu itu. Apakah itu feminim atau maskulin? Saya nggak tahu dia gendernya apa, laki-laki apa perempuan, atau kadang-kadang laki atau kadang-kadang perempuan, ya saya juga nggak paham. Silakan Mora Sueb. Nah, jadi di sini kita juga belajar ya kawan-kawan. Ini juga ada ini. Ada buku bahasa, ada kamus bahasa Yunani. Ya. Itu juga tuh banyak tuh. Tuh.
ada Yunani, Ibrani, Yunani dan Yunani. Ya. Jadi kalau mau main grammar ya sini naik Islam Kristen, nggak apa-apa, face to face di lapangan langsung. Ya. Nah jadi gini. Jadi amla itu kan misalkan antara perbedaan antara proper name dan generic name, ya. Misalkan contoh nomor 1, ibu kita Kartini, ya. Nomor 1, kalimat 1, ibu kita Kartini. Kalimat kedua, Kartini kita ibu. Antara kalimat ke-1 ibu kita Kartini dan kalimat kedua Kartini kita ibu, mana yang benar? Otomatis semua orang Indonesia, sekalipun dia nggak sekolah, sekalipun IP-nya di bawah 0, minus 0, sekalipun pasti jawabannya nomor 1, ibu kita Kartini. Nah, di sini pranama Kartini posisinya sebagai proper name, dan kata ibu, ya, diposisikan sebagai generic name. Yang dimana secara kaidah bahasa kata ibu yang diposisikan sebagai generic name mengalami yang namanya jamak atau plural. Kalau bahasa Indonesia kan tinggal dibuatkan double gitu kan, ibu-ibu. Kalau ibu otomatis satu orang, kalau ibu-ibu otomatis plural. Begitu. Dan Kartini tidak bisa dikatakan Kartini. Nggak bisa. Kartini saja berdiri sendiri. Begitu. Itu yang pertama secara bahasa. Yang kedua, generic name itu mengalami yang namanya posesif kepemilikan. Jadi bisa dikatakan ibu, ya, bisa dikatakan ibuku, ibu kita, ibu kamu, ya, ibu kamu, ibu kalian, ibu dia, ibu mereka. Tidak bisa dikatakan Kartiniku, Kartini kita, Kartini kamu, Kartini kalian, Kartini dia, Kartini mereka. Nggak bisa. Sebab kenapa? Kartini posisinya sebagai proper name atau generic name. Begitu. Sama halnya juga dengan nama Allah dalam bahasa Arab. Tidak bisa ditasrifkan sebagai Allah, tidak mengalami jamak. Dan juga Allah dalam pemahaman bahasa Arab tidak mengalami yang namanya tasrif kepemilikan atau posesif kepemilikan, atau dalam istilah bahasa Ibrani-nya adalah kinui haguf. Nggak bisa dikatakan Allahku, Allah kita, Allah kamu, Allah kalian, Allah dia, Allah mereka. Nggak bisa. Sebab kenapa? Allah berdiri sendiri. Bentar, izin Moresu F, saya potong dulu. Dia bilang kan, jangan hanya satu buku aja. Ya udah, tunjukin sama saya karya leksikografi ya yang menuliskan bahwa Allah itu adalah gelar kalau ada, atau yang menuliskan kata Allah itu adalah generic name. Kasih ke saya karya leksikografinya. Buku karya leksikografinya tuh apa gitu loh. Kalau ada, saya bilang silahkan kasih ke sini. Bahkan tadi saya baru tunjukkan 3, saya bisa tunjukin 15 kalau mau, gitu loh. Bahkan tadi saya udah kasih buku aja itu udah 3, lebih dari 1 itu. 3 dan semuanya dari kalangan Kristen Arab, nggak ada yang dari kalangan Islam, semuanya dari kalangan Kristen dan dari Arab. Nah sekarang saya tantang balik gitu loh. Kristen mampu nggak kasih karya leksikografi yang sudah dibukukan ya, yang menjelaskan bahwa kata Allah itu definisi ada gelar. Itu udah 2 tahun bahkan Bambang Nursena aja nggak bisa jawab itu.
Kalau ada kasih sini. Kita bahas. Lanjut. Aduh. Cuma bisa bunyi-bunyian ya. Cuma bisa bunyi-bunyian gitu. Dan diundang selalu ditolak guys. Si 47 ini. Gak berani naik dia. Gak bisa Bang Abu, dia selalu tolak dia. Padahal udah saya jambak berkali-kali dia. Lanjut Mores Web. Oke, thank you. Ntar ya. Nah, ya, yang pertama, tadi lo tahu ya, bahwa nama generic name dia mengalami kejamakan, dan juga generic name dia mengalami posesif kepemilikan. Nah, dalam kalimat ini antara kalimat satu dan kalimat kedua, kita melihat bahwa otomatis cara pemahaman bahasa kalimat satu yang benar. Sebab kenapa? Kartini sebagai proper name atau nama diri, ibu sebagai generic name, dan ibu bisa mengalami kejamakan, ibu-ibu, atau dalam bahasa Inggris mothers, begitu. Dan juga kata ibu sebagai generic name mengalami kepemilikan, bisa dikatakan ibuku, ibu kita, ibu kamu, ibu kalian, ibu dia, ibu mereka. Dan Kartini tidak terdapat kejamakan di dalamnya. Sebab kenapa? Kartini proper name. Tidak bisa dikatakan Kartini, tidak bisa dikatakan Reski. Begitu, tidak bisa dikatakan Tiara, nggak bisa. Nggak bisa dikatakan Kartiniku, Kartini kita, Kartini kamu, Kartini kalian, Kartini dia, Kartini mereka. Nggak bisa. Kartini berdiri sendiri. Nah, tadi si alien pelangi tadi itu mengatakan Elohim atau Eloah, ya, Elohim setara dengan Allah. Ya. Kita baca gramatika di sini. Elohim ini kan bisa ditulis dengan dua format menggunakan holam sempurna dan holam male. Kayak gini kan? Ini lebih. Apa bukti karya leksiografinya? Kalau kata Allah itu adalah gelar, adalah generic name. Satu Kristen pun gak ada yang mampu tunjukkan itu. Kalau saya udah bisa tunjuk beberapa gitu loh. Makanya saya tantang nih si Elia nih. Yang kamu rujuk karya leksikografinya mana? Kata saya bilang ya, Mbak atau Mas Elia, saya tunggu kalau mampu. Nah dia komennya ngumpet dia. malah dia pakai logical fallacy yang namanya apa? Apple to emotion ya. Iyain aja bro biar seneng. Bilang aja kalau nggak mampu jawab. Bila perlu saya tantang dia debat pakai bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Saya tantang dia debat pakai bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Live. Sampaikan kepada dia, saya tantang dia debat pakai bahasa Ibrani. Gitu loh. Sampaikan kawan-kawan semua. Konyol ini si Elia ini. Makanya saya nubuatan saya itu nggak pernah meleset. Makanya tolong dicatat itu ya, yang namanya Kitab Reski pasal 1 ayat 1 gitu kan. Yakni apa? Pelaku sabung Tuhan pasti dungu itu. Itu Reski pasal 1 ayat 1 itu. Perlu dicatat sama kawan-kawan. Aduh. Ayo kita adu grammar di sini. Saya pengen tahu sih, sengerti apa dia tentang linguistik semitik. Saya pengen tahu. Kalau saya pengajar bahasa Ibrani saya. Sampaikan kawan-kawan kepada dia. Saya tantang gitu, Reski tantang debat pakai bahasa Ibrani gitu. Kita bahas topik ini, tapi kita satu penjabarannya dengan gramatikal, dengan standar. Yang kedua pakai bahasa Ibrani. Nanti bagian moderator dan penerjemahan biar nanti Amir Sueb, Mores Sueb nanti. Saya tantang itu. Aduh, coba. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau komentar ya, nyari komentar ini orang, nah, cari komentar di VT saya yang terakhir tadi gitu kan. Lalu cari komentar orang ini nih namanya.
You need someone 2. Nah, di subkomennya kawan-kawan klik, nanti nongol tuh dia ngumpet di situ dia komentarnya. Silahkan kalau mau dibully. Saya kasih. Karena kenapa? Orang bodoh itu wajib dibully memang. Apalagi bodohnya dablek gitu loh. Kalau orang bodoh dikasih tahu ngerti itu wajar gitu loh. Wajar, masih bisa diajarin. Tapi kalau dablek itu wajib untuk dibully. Mubazir kalau nggak dibully. Jadi saya kasih tahu ke kawan-kawan semua dia ada di mana komentarnya. Ya. Jadi kalau kawan-kawan ngetag gitu kan, dia nggak nongol-nongol, dia nongolnya ngumpet dia di komentarnya orang ini, di subkomennya nih, yang you need someone, lalu dia di bawah, di subkomennya. Nah, silahkan kawan-kawan. Aduh. Ada-ada aja. Nah, ini bagus nih pertanyaannya Bang PC The King ya. Izin tanya, kalau membahas konsep ketuhanan, lebih penting mana, etimologi apa terminologi? Oh ya, tentu kita harus membahas etimologinya dulu kalau kita mau melibatkan bahasa, Bang. Kita kalau ketika mau melibatkan bahasa, kita nggak bisa kalau misalkan tanpa mendelik juga kepada etimologi. Karena kenapa? Sebelum adanya terminologi, ya secara ontologi itu etimologi dulu munculnya, gitu loh. Jadi ketika ada jauh dengan etimologi, nah ini wajib dipertanyakan. Dasar pijakan dia seperti apa, lalu prosesnya bagaimana bisa sampai kepada kesimpulan terminologi yang jauh sekali dengan etimologi. Nah, seperti itu alasannya. Itu kerangka logikanya. Seperti itu. Makanya saya jadi penasaran saya nih sama si mbak-mbak atau mas-mas ini sengerti apa sih dia sama grammar. Sebenarnya gini kawan ya, saya sendiri orang yang sangat toleransi. Ketika dia mau katakan berdasarkan teologi keimanan saya, keimanan agama saya, bahwa kata Eloah, Elaha, Aloho itu setara dengan kata Allah dalam bahasa Arab, itu fine. Menurut saya fine kalau kita bicara keimanan ya. Ya walaupun salah juga secara bahasa, pasti akan saya kritik dari jalur bahasa. Tapi ketika dia bilang grammar, berdasarkan grammar, nah ini ngaco. Nggak ada dalam standar grammar itu kata Allah ini setara dengan Allaha, Eloho, Eluah, nggak ada. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya itu yang jadi problematika ya, ketika dia bilang, oh saya sih nggak berdasarkan ini, nggak berdasarkan grammar, tapi berdasarkan iman saya, sah-sah saja, gitu loh. Saya katakan sah-sah saja, dan saya akan apa ya, akan terima itu gitu loh. Dan saya akan no comment, walaupun secara keilmuan bahasa pasti akan saya kritik gitu loh. Tapi karena dia di sini ngomongnya dalam ranah grammar, tapi dia ngomongnya pakai iman, oh perlu dijewer, bukan cuma kupingnya, tapi otaknya juga perlu dijewer. Ya, jadi buat kawan-kawan semua perlu dicatat itu. Saya sudah sering buktikan, baik dari Kristen, baik dari Islam, sering sabun Tuhan pasti dungu, gitu loh. Pasti dungu. Itu Reski pasal 1 ayat 1 itu. Nubuatan saya itu. Pasti dia nggak akan yang namanya objektif membahas sesuatu. Karena kenapa? Kayak tukang sabun gitu loh. Kayak tukang sabun atau kayak sales minyak urut ya, yang menawarkan atau menjajakan minyak urutnya. Ayo minyak urut saya pokoknya panas-panas gitu kan. Panas banget. Pokoknya pegelinu semua hilang, padahal enggak gitu loh. Begitu. Makanya biasakan ketika kita mau membahas komparasi, itu objektif itu dikedepankan gitu loh. Kalau sudah motivasinya untuk sabung Tuhan, pasti dungu. Udah saya buktikan gitu loh. Mungkin kemarin-kemarin masih ada banyak gitu yang hina saya, hujat saya, yang nyinyir ke saya. Oh, saya nyerang dan lain-lain. Saya udah sering buktikan sebenarnya. Tapi sekarang saya akan intens buktikan gitu loh. Dan saya posisinya ada di tengah, middle ground. Gitu loh, baik dari kanan baik dari kiri saya akan kasih sampling-samplingnya. Orang sabung Tuhan pasti dungu gitu loh, itu tak terbantahkan itu. Jadi seperti itu kawan-kawan.
Ya, jadi saya cuma kasih tahu ya, penegasan aja. Dan sampaikan sama Elia, kalau Elia mau debat bahasa sama saya siap 24 jam menanti gitu loh. Tapi saya pengen debatnya nanti kita kata pengantarnya pakai bahasa Ibrani. Gak usah pakai Ibrani yang kuno lah. Medaber hybrid aja, Ibrani modern. Saya tunggu itu. Sampaikan kepada dia. Kalau dia berani gitu kan, saya siap datang 24 jam. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan, karena saya bentar lagi ada kelas Ibrani jam 9 malam ya, yang harus saya isi, saya harus ngajar karena ini hari Jumat. Jadwal saya ngajar itu soalnya hari Rabu dan hari Jumat ya. Maka saya akhiri dulu live ini, semoga yang saya paparkan ini bisa menjadi pembendaharaan, pengetahuan buat kawan-kawan semua terkait bidang kebahasaan atau tekstual ya dan linguistik. Dan ketika ada yang tidak baik dari saya, tolong disingkirkan, tolong difilter. Jadi jangan semuanya kata-kata yang saya lakukan itu ditiru juga gitu loh. Karena saya tahu juga nggak semua dari kata-kata saya tadi itu baik gitu loh. Ada yang buruknya, singkirkan. Yang jelek-jelek pokoknya bungkus, masukin kantong kresek, buang ke tong sampah. Nah, selebihnya kebenaran itu hanya datang dari Allah. Akhir kata saya ucapkan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.